Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Pupuh Madani. Di sini saya ingin menjelaskan tentang materi fisika lintas minat kelas 12 bab 1 tentang rangkaian listrik arus arah mengenai rangkaian seri dan paralel. Di dalam bab 1 kita membahas rangkaian listrik arus arah, tapi yang kita bahas mengenai rangkaian seri dan paralel. Sebelum itu, apa sih pengertian rangkaian listrik itu? Rangkaian listrik adalah suatu rangkaian tertutup yang dapat mengalirkan arus listrik dari potensial tinggi ke potensial rendah. Selain itu, rangkaian listrik juga dapat digambarkan dalam simbol-simbol sebagai berikut. Satu, simbol sumber tegangan DC. Kedua, ada simbol sumber tegangan AC. Ketiga, ada simbol saklar. Keempat, ada simbol ampermeter atau alat pengukur arus listrik. Kelima, ada resistor atau hambatan yang biasanya dilambangkan dengan huruf R. Keenam, ada voltmeter, alat pengukur tegangan listrik. Rangkaian listrik dapat dibagi menjadi dua atau disusun menjadi dua, yaitu A. Rangkaian seri. Akan aku coba menggambar diagram rangkaian seri, yaitu diagramnya sejajar ya, ada volt dan beri arus. Di situ ada hambatan 1, hambatan 2 atau resistor 1, resistor 2. Yang B, ada rangkaian paralel. Coba digambar juga diagramnya. Di sini rangkaiannya itu bertingkat ya, atau bercabang. Ada aku kasih tegangan dan arus listrik. Itu ada hambatan 1 dan hambatan 2. Catatan yang membedakan antara rangkaian seri dan paralel adalah rangkaian seri tidak terpisah atau hambatannya terhubung, sedangkan rangkaian paralel hambatannya terpisah atau bercabang. Selanjutnya kita mempelajari analisis rangkaian listrik. Satu, ada rangkaian seri. Kita gambar dulu diagram rangkaian seri. Itu ada voltmeter, ada arus listrik, resistor 1 dan resistor 2. Sifat rangkaian seri. Yang satu, tegangan total atau Vtot. Rangkaian adalah dari tegangan seluruh resistor, atau Vtot sama dengan V1 plus V2. Yang kedua, kuat arus listrik di sebuah rangkaian atau setiap resistor adalah sama besar
atau I dot sama dengan I1 sama dengan I2. Jadi nilainya itu sama besar. Yang ketiga, hambatan bisa digabungkan menjadi satu, namanya adalah hambatan gabungan atau pengganti seri. Rumusnya RS sama dengan R1 plus R2 plus dan seterusnya. Jadi kita gambarkan setelah digabung itu V ada I total menjadi RS atau hambatan pengganti seri. Hukum Ohm, V sama dengan I kali R, I sama dengan V per R. Contoh soal rangkaian seri. Kita gambar dulu diagramnya. Itu terdapat 3 resistor dengan tegangan 9 volt, R1 sama dengan 2 ohm, R2 sama dengan 3 ohm, R3 sama dengan 4 ohm. Ditanyakan satu, nilai hambatan pengganti rangkaian. Yang kedua, kuat arus yang mengalir. Yang ketiga, tegangan pada hambatan R1. Yang keempat, tegangan pada hambatan R2. Yuk kita jawab. Yang pertama itu RS yang ditanyakan. RS rumusnya sama dengan R1 plus R2 plus R3 sama dengan 2 plus 3 plus 4. Tinggal dijumlahkan saja. 2 plus 3 plus 4 sama dengan 9 volt, 9 ohm. Yang B sekarang yang ditanyakan itu I total. I total rumusnya V per RS atau hambatan seri pengganti. 9 per 9 sama dengan 1 ampere. Yang C, sebelumnya I total itu nilainya sama besar dengan I1, I2 dan I3. Jadi nilainya sama 1, 1, 1 dan 1. Yang ditanyakan itu V2. Jadi V2 sama dengan I2 dikali R2 sama dengan 1 dikali 3 sama dengan 3 volt. Yang D itu sama, V3 sama dengan I3 kali R3 sama dengan 1 dikali 4 sama dengan 4 volt. Yang kedua ada rangkaian paralel. Yuk kita gambar diagramnya. Di sini diagramnya bercabang ya. Kita tambahkan tegangan, arus. Di sini ada R1, 2 dan 3. Sifat rangkaian paralel. Yang pertama, tegangan di sebuah resistor sama besar. V tot sama dengan V1 sama dengan V2 sama dengan V3. Ini kebalikan dari seri ya. Yang kedua, kuat arus listrik atau kuat arus rangkaian total adalah penjumlahan dari arus listrik yang mengalir di masing-masing resistor. I tot sama dengan I1 plus I2 plus I3. Juga kebalikan dari rangkaian seri. Yang ketiga, hambatan pengganti atau gabungan paralel. Rumusnya 1 per Rp sama dengan 1 per R1 plus 1 per R2 plus 1 per R3. Sehingga akan menjadi diagram sebagai berikut. V sama dengan I total sama dengan Rp atau pengganti paralel. Rumusnya sama.
Sekarang contoh soal rangkaian paralel. Yuk kita gambar diagramnya terlebih dahulu. Di sini ada 3 resistor dengan tegangan 3 volt. Ada arusnya R1 sama dengan 2 ohm, R2 3 ohm, R3 6 ohm. Pertanyaannya, 1. Nilai hambatan pengganti. Kedua, kuat arus listrik total. 3. Arus listrik yang melewati I2 R2. 4. Arus listrik yang melewati R3. Jawab. Yang A, rumusnya 1/Rp sama dengan 1/R1 plus 1/R2 plus 1/R3 sama dengan 1/2 plus 1/3 plus 1/6. Penyebutnya disamakan ya. 6 bagi 2 sama dengan 3, 6 bagi 3 sama dengan 2, 6 bagi 1 sama dengan 1, 6 bagi 6. Jangan lupa dibalik ya, kalau paralel Rp sama dengan 6/6 sama dengan 1 ohm. Yang B, I total sama dengan V per Rp. V nya 3/1, 3 ampere. Dan C, V sama dengan V1, V2 sama dengan V3. Itu sama besar ya. Jadi I2 sama dengan V2 per R2, 3/3 sama dengan 1 ampere. Yang D, I3 sama V3 per R3 sama dengan 3/6, 1/2 atau 0,5 ampere. Dalam video ini saya mengambil cuplikan dari videonya Mas Risusan. Di video ini ada 2 buah rangkaian, yaitu rangkaian seri dan rangkaian paralel. Ada 2 buah lampu di masing-masing rangkaian dengan tegangan 20 volt, sama satunya juga 20 volt, dan memiliki hambatan 10 ohm di masing-masing lampu. Kalau rangkaian seri R totalnya itu 20 ohm, tapi rangkaian paralel itu 1/10 plus 1/10 sama dengan 2/10 sama dengan 5 ohm. Jadi satu lampu itu 5 ohm kalau yang paralel. Coba sekarang kita sambungkan saklarnya. Lampunya akan menyala. Coba yang paralel kita sambungkan, lampunya pun akan menyala. Tetapi kok adanya aneh, beda warna lampunya, lebih terang yang paralel. Kenapa? Padahal baterai yang digunakan itu sama. Karena pada rangkaian seri, tegangan yang ada di baterai itu dibagi dua lampu atau terbagi, sedangkan yang ada di paralel itu sama tegangannya, memiliki sama besar, yaitu 20 volt. Coba kita putus pada rangkaian seri, lampunya itu akan mati. Kenapa? Karena tidak ada arus yang mengalir. Sama seperti halnya jika rumah kita itu memiliki rangkaian seri, lampunya di dapur mati, pasti lampunya yang ada di rumah itu pasti akan mati, karena memiliki satu arus, yaitu seri. Coba kita putus yang paralel, lampunya yang atas akan tetap nyala. Kenapa? Karena arusnya itu bercabang, tidak pada satu arus, melainkan aja yang di atas. Jadi arusnya itu akan tetap mengalir.
dan lampunya akan tetap nyala. Kebanyakan rumah itu menggunakan rangkaian paralel. Kenapa? Karena dinilai tidak ribet atau tidak susah. Jika mati satu lampunya lain akan tetap nyala, tidak sama seperti seri. Coba kita sambungkan kembali, nah kan akan tetap nyala. Coba kita putus salah satunya berbeda, seri akan tetap mati, dan paralel lampunya akan tetap nyala karena memiliki dua arus. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.